Pernah nggak sih lu ngebayangin dulu cuman dianggap hunter paling lemah di seluruh Korea, dibully, diremehin, dan bahkan hampir sering mati di dungeon level rendah. Tapi sekarang orang yang sama justru jadi sesuatu yang bikin monster sekalipun takut ngelihatnya. Nah itulah MC kita yaitu Sung Jinwoo. Di season 2 ini ceritanya udah jauh beda dari season sebelumnya. Kalau di season 1 itu cuman soal Jinwo yang naik level dari nol, maka season 2 ini adalah saat dunia mulai sadar kalau pria ini bukanlah sekedar hunter biasa. Karena semakin kuat Jinwo, semakin banyak hal aneh yang mulai muncul. Monster-monster mulai tunduk padanya, sistem terus memberinya misi yang makin misterius dan ancaman yang sebenarnya perlahan mulai bergerak dari balik layar. Pokoknya season ini isinya makin gila lah ya. Dan mungkin tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai alur cerita dari solo leveling season kedua. Setelah semua kejadian gila yang terjadi di season sebelumnya, dan setelah berhasil mendapatkan kekuatan yang bikin hidupnya berubah total, akhirnya Jinwo mulai hidup sedikit lebih tenang. Atau seenggaknya begitulah ya yang dia kira. Karena di awal season ini kita justru melihat Jinwo melakukan sesuatu yang sangat-sangat normal lah bisa dibilang. Bukan masuk dungeon, bukan juga berantem lawan monster, melainkan menghadiri rapat orang tua murid di sekolah adiknya. Ya kalau dipikir-pikir mah lucu juga ya, soalnya ini beberapa waktu lalu ini orang tuh hampir mati di double dungeon gitu loh. Tapi sekarang malah duduk santai dengerin guru ngomong soal nilai sekolah adiknya. Dan di sana guru Jinah mulai memuji muridnya habis-habisan. Katanya adiknya Jinwo ini termasuk murid yang rajin ya. Nilainya bagus dan punya masa depan yang cerah. Sebagai seorang kakak, tentunya Jinwo di sini merasa bangga. Tapi di tengah pembicaraan tersebut ada satu hal yang langsung dia tegaskan. Dia nggak mau adiknya menjadi seorang hunter. Karena dibanding siapapun, Jinwo adalah orang yang paling paham seberapa brutal dunia hunter yang sebenarnya. Orang luar mungkin cuman melihat para hunter sebagai seorang pahlawan. Dapat banyak uang, terkenal dan pastinya kelihatan keren terus ya. Tapi kenyataannya di balik semua itu ada banyak orang yang gak pernah berhasil pulang dari dungeon. Dan pastinya Jinwo tidak mau adiknya mengalami hal yang sama. Singkat cerita, setelah urusan sekolah selesai, Jinwo tanpa sengaja bertemu dengan teman Jinah yang bernama Han Songyi. Dan disinilah kita tahu kalau sebenarnya Songyi sudah menjadi hunter. Walaupun masih tergolong ya pemula gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir ini bocah nekat juga nih ya. Karena dunia hunter itu bukan tempat yang sama sekali ramah buat anak-anak sekolah. Tapi namanya juga anak muda gitu ya. Biasanya makin dilarang malah makin penasaran. Dan karena itulah Jinwo memutuskan mengajak Sonyi ikut dalam sebuah raid. Bukan untuk cari uang, bukan juga buat pamer kekuatan ya. Tapi supaya Songyi bisa melihat sendiri seperti apa dunia hunter yang sesungguhnya. Tapi di saat yang sama jauh dari sana ada seseorang yang baru saja menginjakan kakinya di Korea. Dan kedatangannya udah jelas bukan buat liburan ya. Pria itu adalah Huang Dongso, seorang hunter rank S yang membawa satu tujuan sederhana, yaitu balas dendam kepada Sung Jinwo. Yap, kalau kalian masih ingat saudaranya dulu mati setelah insiden dungeon bersama Jinwo ya. Dan sejak saat itu Dongso nggak pernah melupakan nama Sung Jinwo. Masalahnya Jinwo sendiri bahkan belum tahu kalau ada monster lain yang sedang mengincar dirinya. Karena saat itu dia sudah lebih dulu masuk ke dalam sebuah dungeon bersama tim penyerbuan. Dan di sini awalnya dungeon tersebut terlihat normal. Sampai akhirnya sesuatu yang buruk mulai terjadi. Gerbangnya berubah menjadi warna merah. Nah buat lo yang belum tahu, kalau hunter ngelihat gerbang merah tuh cuman ada dua opsi ya biasanya ya. Mati dibunuh monster atau mati karena lu terlalu lama ngumpet gitu loh. Ya intinya sama-sama modder lah ya. Alasannya sederhana karena gerbang merah itu bisa dibilang versi hardcore lah dari sebuah
sebuah dungeon. Gak ada komunikasi dengan dunia manusia, gak ada bantuan, gak ada evakuasi, dan semisal lu mau cabut gitu, mau keluar ya, kalahin dulu bos dungeonnya. Kalau nggak bisa menang, ya udah lu modar gitu ya, mati aja intinya ya. Dan begitu menyadari situasinya, pemimpin tim mereka yaitu Kim Chul langsung merasa panik. Padahal statusnya pada saat itu sudah ada di rank A ya. Harusnya menjadi orang yang paling tenang dalam menghadapi situasi macam begini. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Di sini dia langsung membagi kelompok menjadi dua. Dan lucunya semua hunter kuat dia bawa sendiri. Sedangkan yang lemah ditinggal begitu aja. Termasuk MC kita semua yaitu Sung Jinwo. Kalau dipikir-pikir keputusan ini mah rada goblok ya. Karena dia nggak tahu aja gitu seberapa kuat yang namanya Sung Jinwo gitu ya. Dia nggak tahu satu hal penting kalau orang yang baru aja dia tinggalin tuh sebenarnya adalah monster yang paling mengerikan di dungeon itu sendiri gitu loh. Singkat cerita, kelompok Jinwo mulai berjalan melewati hutan bersalju. Dan gak butuh waktu lama mereka langsung disambut oleh monster pertama ya. Seekor beruang es raksasa. Sampai akhirnya satu rombongan beruang iblis berdatangan dari segala arah. Kalau hunter biasa yang menghadapi situasi begini kemungkinan udah mau bikin surat wasiat ya. Tapi masalahnya yang berdiri di sana adalah Sung Jinwo. Dengan santai dia memanggil bayangan terkuat miliknya, Igris, dan ya udah, abis itu yang terjadi tuh bukan pertarungan ya, melainkan pembantaian. Satu persatu beruang es langsung tumbang dengan mudah. Bahkan bos mereka sekalipun gak bisa bertahan lama. Sementara itu di sisi lain hutan, Kim Chul yang tadinya sok jago malah kena batunya. Karena kelompok miliknya justru disergap oleh para Ice Elf. Monster yang jauh lebih berbahaya daripada beruang yang dihadapi Jinwo. Dan seperti biasa saat keadaan mulai buruk, sifat asli seseorang bakal muncul. Kim Chul yang seharusnya melindungi timnya di sini justru malah kabur. Dan sementara Kim Chul sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, Jinwo justru lagi melakukan sesuatu yang jauh lebih keren. Karena semua bangkai beruang yang tadi dia bantai mulai dia bangkitkan satu persatu. Dan buat kalian yang sudah nonton season pertama pasti tahu kalau Jinwoo mulai senyum setelah ada mayat monster, biasanya itu pertanda monster tersebut bakal dapat kerjaan baru ya, yaitu sebagai karyawan tetap di pasukan bayangan. Dalam hitungan menit, puluhan beruang iblis kembali bangkit. Kali ini bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pelayan dari Sung Jinwo. Namun, tepat saat semuanya terlihat aman, muncullah sosok yang menjadi penguasa sebenarnya dari gerbang merah satu ini. Dia adalah Baruka, pemimpin para Ice Elf yang tadi menyerang rombongan dari Kim Chul. Dari awal kemunculannya aja, ini orang auranya udah beda ya. Bahkan monster lain langsung tunduk kepada dirinya. Yang menarik, Baruka sebenarnya punya kesempatan buat langsung menyerang Jinwo. Tapi di sini dia nggak melakukan hal tersebut. Karena ada sesuatu yang membuat dirinya ragu. Seolah-olah ada suara yang memperingatkan dirinya untuk tidak menyentuh pria tersebut. Lanjut, Baruka kemudian menawarkan kerjasama kepada Jinwo. Dia bilang Jinwo boleh pergi, asalkan manusia-manusia lain yang ada di belakangnya diserahkan kepada Baruka untuk dia bunuh. Ya intinya mirip penjahat yang lagi ngajak deal-dealan lah ya. Tapi masalahnya dia ngajak negosiasi ke orang yang salah. Karena Jinwo nggak tertarik ngobrol panjang lebar sama monster yang mukanya warna biru begini ya. Dia langsung memanggil seluruh pasukan bayangannya. Dan pastinya di sini perang antara Jinwo dan Baruka pun gak bisa dihindari. Di tengah kekacauan tersebut, Kim Chul akhirnya muncul lagi. Dia bukannya membantu, tapi justru dia malah mencoba menyerang Jinwo dari belakang. Dan hasilnya sebelum sempat ngapa-ngapain ya, Igris langsung menghajar Kim Chul sampai tewas. Lagian suruh siapa golek perkoro gitu ya. Tapi di sini kematian Kim Chul justru menjadi awal sesuatu yang lebih menarik. Karena Jinwo langsung menggunakan kemampuan ekstrasi bayangan kepada mayat dari Kim Chul. Dan beberapa saat kemudian
kemudian Kim Chul kembali bangkit. Bukan sebagai manusia, melainkan sebagai prajurit bayangan baru milik Sung Jinwoo. Dia diberi nama Iron. Kalau tank itu beruang besar yang ukurannya gede ya, by the way tank itu monster beruang yang sebelumnya, maka Iron ini ibaratkan tank berjalan tapi versi ya kayak bentukannya manusia gitu ya. Kombinasi antara Igris, tank, serta Iron bener-bener bikin pertarungan melawan Baruka tuh jadi jauh lebih mudah ya. Pertarungan berjalan luar biasa sengit, tapi perlahan keunggulan mulai berpindah ke pihak Jinwoo. Sampai akhirnya Baruka di sini berhasil dikalahkan. Dan seperti biasa, Jinwoo langsung mencoba merekrutnya jadi karyawan tetap ya. Karena kalau ada monster kuat mati di depan Jinwoo, refleks pertama Jinwoo pasti bukan sedih ya, tapi mikir ini bisa dijadiin karyawan kagak ya. Tapi sayangnya ekstraksi yang berusaha dilakukan Jinwoo kali ini gagal. Sebabnya karena stat yang dimiliki Baruka itu terlalu kuat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jinwoo menyadari kalau masih ada banyak monster di luar sana yang levelnya berada di atas dirinya. Namun walaupun gagal mendapatkan Baruka, misi tetaplah berhasil. Gerbang merah akhirnya selesai dibersihkan dan kelompok Jinwoo lah yang berhasil keluar hidup-hidup. Nah lucunya di luar sana sudah ada Baek Yeonho yang menunggu dengan wajah luar biasa serius ya. Karena dia mengira semua orang di dalam kemungkinan besar sudah mati. Tapi yang keluar justru Jinwoo dengan ekspresi yang luar biasa santai ya. Seolah dia nih baru aja kelar jalan-jalan gitu loh. Dan ketika Baek Yeonho mulai menanyai berbagai hal, Jinwoo malah menyuruhnya berterima kasih dulu. Karena dua anggota White Tiger Guild berhasil selamat gara-gara dirinya. Lanjut, setelah berhasil keluar dari gerbang merah, harusnya sih Jinwoo bisa menikmati hidup tenang buat sementara waktu ya. Ya minimal kayak rebahan-rebahan dulu lah 1-2 hari. Soalnya lu lihat sendiri dungeon yang baru aja dia kelarin itu bukan dungeon kaleng-kaleng gitu loh. Tapi seperti biasa namanya juga MC solo leveling, hidup tenang itu cuma mitos ya. Karena di saat Jinwoo lagi sibuk mengantar Song Yi pulang, di tempat lain sedang terjadi sesuatu yang lebih serius, yaitu kemunculan seorang pria bernama Sung Il-hwan. Dan buat kalian yang gak ikutin manhwanya pasti bingung ya, ini bapak-bapak siapa gitu loh. Udah mah gondrong, serem, badannya gede pula ya, macem begal aja udahlah pokoknya. Tapi tenang aja karena nantinya orang ini bakal punya hubungan yang sangat penting dengan Jinwoo itu sendiri. Singkat cerita, di sini Il-hwan berhasil ditangkap oleh pihak asosiasi Hunter. Alasannya sederhana, karena kemunculannya ini dianggap terlalu mencurigakan ya. Bayangin aja ada orang hilang bertahun-tahun di dalam dungeon, tiba-tiba muncul dengan penampilan mirip kayak begal motor begini ya. Ya jelas semua orang pasti bakal curiga gitu ya. Dan yang lebih parah lagi, aura yang keluar dari tubuhnya juga kagak normal. Sampai banyak orang mengira kalau dia adalah monster dan bukan manusia lagi. Dan kebetulan banget di lokasi yang sama ada Hwang Dong-so, Hunter NS yang baru aja datang ke Korea ya. Dan seperti yang kita tahu, orang ini tuh tipikal karakter yang hobinya marah-marah dulu baru mikir belakangan ya. Begitu dia melihat Il-hwan, dia langsung mencoba untuk menginterogasinya. Tapi bukannya dapat jawaban, Dong-so justru malah dapat sebuah ancaman. Karena Il-hwan bilang kalau saat ini dunia Hunter sedang dalam bahaya besar. Bahaya yang jauh lebih mengerikan dibanding semua dungeon yang pernah muncul. Mungkin kalau orang lain yang ngomong begini bakal dikira halu-halu sedap kali ya. Tapi entah kenapa cara Il-hwan ngomong bikin suasananya berbeda. Seolah dia benar-benar tahu sesuatu yang tidak diketahui manusia lain. Dan di tengah pembicaraan itu dia sempat menyebutkan nama putranya yang tidak lain adalah Sung Jinwoo. Nah mulai dari sini situasinya langsung berubah total karena beberapa saat kemudian pertarungan langsung pecah antara Hwang Dong-so dan juga Sung Il-hwan. Sebetulnya nggak bisa dibilang pertarungan juga sih ya, mungkin lebih cocok disebut pembantaian kali. Soalnya Dong-so yang tadinya ngomong paling kenceng gitu ya, yeping mulu, langsung dibanting sana sini. Gedung rusak, api muncul di mana-mana dan saat semuanya berakhir, Dong-so terkapar mengenaskan. Sedangkan Il-hwan itu sendiri berhasil kabur tanpa ada yang bisa menangkap dirinya.
Di sini kita sadar kalau bapaknya Jinwo ternyata sama sekali nggak normal, mirip-mirip kayak anaknya lah ya. Sementara itu, Jinwo sendiri masih fokus pada target berikutnya, yaitu menyelesaikan Istana Iblis. Karena kalau kalian ingat, masih ada satu alasan besar kenapa Jinwo terus bertarung sampai sekarang ya, yaitu untuk ibunya sendiri. Yap, tujuan utama Jinwo dari awal bukanlah menjadi hunter terkuat, bukan jadi terkenal dan bukan juga jadi raja bayangan. Tapi niatnya cuma satu, yaitu menyembuhkan ibunya yang masih terbaring di rumah sakit. Masalahnya untuk mendapatkan bahan terakhir ramuan kehidupan aka obat buat ibunya, dia harus masuk lebih dalam ke istana iblis. Dan untuk melakukan itu dia membutuhkan akses raid yang jauh lebih besar. Nah, disinilah Jinwo akhirnya mengambil keputusan yang bakal bikin seluruh Korea geger. Dia memutuskan melakukan reevaluasi rank, atau bahasa gampangnya tes ulang kekuatan seorang hunter. Awalnya semuanya berjalan normal. Petugas asosiasi juga santai-santai aja gitu ya. Karena mereka pikir ini cuma hunter biasa yang mau tes ulang doang. Tapi beberapa menit kemudian semua orang mulai panik. Karena alat pengukur mana mereka tiba-tiba jadi error. Awalnya mereka pikir mesinnya itu rusak. Akhirnya diganti. Error lagi. Diganti lagi masih error juga. Dan pastinya sesuai tebakan itu semua bisa terjadi karena kekuatan Jinwo ternyata sudah melampaui batas maksimal yang bisa diukur alat tersebut. Para petugas langsung bengong, atasannya dipanggil dan orang-orang penting dari asosiasi pun mulai berdatangan. Dan gak butuh waktu lama, hasilnya akhirnya keluar. Sung Jinwo resmi dinyatakan sebagai Hunter Rank S nomor 10 di Korea. Dan tentu aja begitu beritanya diumumkan, seluruh Korea langsung heboh. TV nasional menyiarkan beritanya, internet rame, forum hunter rame, guild besar juga langsung pada gercep ya. Karena mereka akhirnya sadar satu hal, ada monster baru yang naik muncul ke permukaan. Semua orang di sini pengen mendapatkan Jinwo untuk bisa masuk ke dalam guild mereka. Orang pertama yang bergerak adalah Choi Jong-in, guild master dari Hunters Guild, salah satu guild terkuat di Korea itu sendiri. Pria ini datang dengan berbagai tawaran, mulai dari fasilitas, uang, sampai posisi penting. Tapi hasilnya udah jelas dia ditolak. Lalu selanjutnya datang juga Baek Yeon-ho, ditolak juga. Bahkan sampai ketua asosiasi hunter turun tangan sendiri. Karena mereka sadar kalau Jinwo masuk ke salah satu guild, keseimbangan kekuatan di Korea bakal langsung berubah. Oleh karena itu semua orang berusaha merekrut Sung Jinwo. Tapi setiap tawaran yang datang selalu dia tolak ya. Alasannya sederhana banget. Jinwo ini gak mau terikat dengan siapapun. Dia udah terlalu lama hidup mengikuti orang lain. Dan sekarang dia ingin bergerak sesuai caranya sendiri. Setelah resmi menjadi Hunter Rank S dan sukses bikin seluruh guild di Korea gagal move on dari dirinya, Jinwo akhirnya kembali fokus ke tujuan utamanya, yaitu untuk menyelamatkan sang ibu. Karena seperti yang kita tahu ya, alasan terbesar kenapa Jinwo terus bertarung sampai sekarang bukan karena haus kekuatan, tapi karena masih ada satu orang yang ingin dia selamatkan. Dan untuk melakukan itu, dia harus kembali masuk ke tempat yang mungkin jadi lokasi paling berbahaya yang pernah ia datangi, yaitu Istana Iblis. Karena semakin tinggi lantainya, semakin gila juga monster yang harus dihadapi. Tapi namanya juga Sung Jinwo gitu ya, semakin berbahaya tempatnya, dia justru bakal semakin happy. Dan singkat cerita, Jinwo akhirnya kembali memasuki Istana Iblis. Dan kali ini dia datang bukan sebagai hunter yang kesulitan bertahan hidup seperti dulu, tapi sebagai komandan dari pasukan bayangan. Begitu masuk, para bayangan langsung ditebar ke berbagai arah. Igris, Iron, Tank, dan prajurit lainnya mulai bergerak membersihkan monster yang ada di setiap lantai. Sedangkan Jinwo sendiri terus melangkah maju ke lantai yang lebih tinggi.
Karena di sini ada satu misi yang diberikan oleh sistem, yaitu mengumpulkan 10.000 jiwa iblis. Ya, 10.000 ya, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi 10.000. Kalau dipikir-pikir, sistem ini kadang ngasih quest kayak admin yang lagi gabut-gabut iseng gitu ya. Tapi mau gimana lagi, kalau mau dapat hadiah utama, ya questnya harus selesai. Lanjut, hari demi hari berlalu, lantai demi lantai berhasil dilewati. Dan selama perjalanan ini, pasukan bayangan Jinwo juga ikut berkembang. Mereka makin kuat, makin brutal, dan makin mirip pasukan raid boss dibandingkan summon biasa. Bahkan beberapa iblis yang awalnya terlihat mengerikan malah jadi bahan latihan buat para pasukan bayangan. Sampai akhirnya Jinwo tiba di salah satu lantai yang cukup penting. Disinilah ia bertemu dengan sekelompok kesatria iblis. Monster elit yang kekuatannya jauh di atas iblis biasa. Awalnya Jinwo langsung menghajar mereka tanpa banyak basa-basi. Karena ya biasanya monster yang muncul di depan Jinwo ya cuman punya dua opsi. Berubah jadi pasukan bayangan atau tewas mengenaskan masuk dalam tanah ya. Tapi tepat saat pertarungan hampir selesai, salah satu kesatria tiba-tiba menghentikan perlawanannya. Dan ketika helmnya dilepas, ternyata dia adalah seorang perempuan. Namanya adalah Esil Radiru, putri salah satu keluarga iblis paling berpengaruh di seluruh istana. Dan yang paling menarik di sini, Esil ternyata nggak menyerang Jinwo. Bahkan dia di sini lebih milih buat suren aja ya. Karena seperti Baruka sebelumnya, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat dia nggak bisa memusuhi Jinwo. Seolah ada insting yang terus bilang, jangan lawan ini orang kalau gua kagak mau modar ya. Dan pastinya singkat cerita di sini Esil akhirnya menawarkan sebuah kerjasama. Dia akan menjadi pemandu untuk Jinwo, tapi sebagai gantinya Jinwo nggak akan membunuh keluarganya. Dan sejak saat itu Esil resmi menemani perjalanan Jinwo di Kastil Iblis. Mereka terus bergerak menuju lantai tertinggi sampai akhirnya tibalah mereka di lantai nomor 100. Tempat sang Raja Iblis berada. Dan disinilah bos terakhir Istana Iblis akhirnya muncul, yaitu Baran si Raja Iblis. Salah satu musuh terkuat yang pernah dihadapi Jinwo sejauh ini. Dari awal kemunculannya aja auranya udah beda banget. Kalau bos-bos sebelumnya terasa kuat, Baran ini terasa seperti bencana alam ya. Belum lagi dia datang sambil menunggangi naga putih raksasa. Tanpa banyak yapping di sini pertarungan pun langsung dimulai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama Jinwo benar-benar dipaksa untuk serius. Pasukan bayangannya mulai tumbang satu persatu. Serangan petir Baran menghancurkan semua area di sekitarnya. Dan belum lagi naga miliknya terus mengacaukan medan perang. Di sini situasi mulai berbahaya. Bahkan beberapa kali Jinwo nyaris terkena serangan fatal dari Baran. Tapi seperti biasa semakin terdesak Jinwo semakin mengerikan juga cara dia bertarung. Dan perlahan mulai membalikkan keadaan. Sampai akhirnya momen yang ditunggu-tunggu datang. Esil yang sejak tadi membantu dari belakang berhasil mengalihkan perhatian Baran untuk sesaat. Dalam sekejap, Jinwo langsung mencoba menerobos pertahanan Baran. Pedangnya bergerak dan seketika lengan Baran terputus jadi dua. Jinwo terus menekan tanpa memberi Baran kesempatan buat bernafas. Dan beberapa saat kemudian, Baran sang Raja Iblis akhirnya tumbang. Bos terakhir Istana Iblis resmi dikalahkan. Tapi kalau lu pikir Jinwo bakal langsung balik ke rumah terus bobo cantik gitu ya, lu salah besar karena lu lupa satu hal penting. Kalau ada monster kuat mati di depan Jinwo udah jelas biasanya ada proses rekrutmen karyawan dulu ya. Dan bener aja hal pertama yang dia lakukan bukanlah selebrasi, tapi dia langsung melakukan shadow extraction. Sayangnya Baran gagal diekstrak karena statnya terlalu tinggi. Namun naga raksasa miliknya berhasil dibangkitkan. Dan dari situlah lahir salah satu shadow Jinwo paling keren di solo leveling ya. Dia adalah Kaisel. Naga bayangan yang bikin kegiatan aura farmingnya Jinwo tuh makin lancar jaya ya.
Tapi selain itu, Jinwo juga mendapatkan hadiah lain yang jauh lebih penting. Sebuah skill bernama Shadow Exchange. Dengan kemampuan ini, dia bisa berpindah tempat ke lokasi bayangannya kapan aja. Kalau dipikir-pikir, ini mah udah bukan skill kayaknya ya. Tapi lebih mirip kayak nge-cheat kali. Setelah berhasil menaklukkan Istana Iblis dan mengalahkan Raja Iblis Baran, akhirnya Jinwo memiliki sesuatu yang sudah ia cari sejak lama, yaitu Elixir of Life, atau bisa dibilang satu-satunya harapan untuk menyelamatkan ibunya. Dari awal cerita, kita selalu melihat Jinwo bertarung sekuat tenaga, masuk dungeon, nyaris mati, dan leveling tanpa henti. Tapi di balik semua itu ada satu alasan yang selalu mendorongnya buat maju, yaitu sang ibu yang masih tertidur di ranjang rumah sakit. Dan setelah pertarungan dan perjuangan yang luar biasa panjang, akhirnya harapan tersebut ada di tangannya. Singkat cerita, begitu keluar dari Istana Iblis, dia langsung menuju ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dia langsung masuk ke ruangan tempat ibunya dirawat. Selama ini, kita selalu melihat Jinwo sebagai sosok yang tenang, kuat, dan hampir nggak pernah panik sama sekali. Tapi saat berada di depan ibunya, dia kembali jadi anak biasa. Anak yang cuma ingin melihat ibunya sehat seperti semula. Dengan hati-hati, Jinwo kemudian menuangkan ramuan kehidupan ke mulut sang ibu. Dan setelah itu dia hanya bisa menunggu. Beberapa detik berlalu tidak ada yang terjadi. Beberapa menit berlalu masih belum ada perubahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama dia benar-benar ketakutan. Takut kalau semua yang dia lakukan selama ini ternyata sia-sia. Tapi untungnya beberapa saat kemudian kelopak mata sang ibu mulai bergerak. Setelah tertidur selama bertahun-tahun, ibu Sung Jinwo akhirnya terbangun dari komanya. Dan yang bikin nyesek, ibunya bahkan gak tahu apa saja yang udah dilewati Jinwo selama dirinya tertidur. Dia gak tahu anaknya hampir mati berkali-kali, gak tahu anaknya berubah menjadi Hunter Rank S, dan gak tahu kalau anaknya baru saja menaklukkan Raja Iblis demi obat untuk dirinya. Singkat cerita, di sini dokter langsung berdatangan untuk memeriksa tubuh ibu Jinwo. Dan hasilnya semuanya normal. Karena penyakit eternal sleep yang selama ini dianggap nggak bisa disembuhkan tiba-tiba hilang begitu aja. Jelas pastinya para dokter di sini langsung bingung ya. Karena dari sudut pandang medis sesuatu yang barusan terjadi tidaklah masuk akal. Tapi by the way, beberapa hari kemudian ibunya Jinwo resmi diperbolehkan pulang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama keluarga Sung akhirnya kembali berkumpul. Lanjut, setelah berhasil menyembuhkan ibunya, untuk pertama kali sejak awal cerita, Jinwo sebenarnya sudah mencapai tujuan utamanya. Orang yang paling ingin dia selamatkan akhirnya kembali pulang. Keluarganya utuh lagi dan hidupnya perlahan mulai membaik. Tapi masalahnya dunia hunter nggak peduli apakah hidup seseorang sedang baik-baik saja atau tidak. Karena di saat Jinwo sedang menikmati waktu bersama keluarganya, Asosiasi Hunter Korea justru sedang mempersiapkan operasi terbesar dalam sejarah negara mereka, yaitu Raid Pulau Jeju. Nah, buat kalian yang mungkin lupa, Pulau Jeju ini bukanlah dungeon biasa. Bukan juga gerbang rank A, tapi ini bisa dibilang trauma nasional bagi para hunter ya. Karena selama bertahun-tahun sudah ada 3 operasi penaklukan yang gagal total. Dan setiap kegagalan selalu meninggalkan korban dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Bahkan banyak hunter rank S yang gugur di Pulau Jeju ini. Yang lebih parah, monster-monster semut di pulau tersebut terus berevolusi. Semakin kuat, semakin pintar, dan semakin sulit untuk dibunuh. Jadi kalau terus-terusan dibiarin, cepat atau lambat mereka bakal jadi ancaman bagi seluruh dunia. Karena itulah kali ini Korea memutuskan untuk bekerja sama dengan Jepang. Di sini Korea dan Jepang saling mengumpulkan hunter rank S terbaik yang mereka miliki demi raid Pulau Jeju. Dan by the way, kalau
ada banyak rank S dikumpulin dalam satu tempat, yang sulit itu bukan ngalahin monster ya, tapi nyatuin ego mereka masing-masing. Karena mereka udah terbiasa jadi orang paling kuat di tempatnya sendiri. Jadi meskipun secara resmi mereka datang sebagai sekutu, aura persaingan sudah terasa sejak awal mereka bertemu. Apalagi Jepang membawa hunter terkuat mereka, yaitu Goto Ryuji. Ya, pria yang saat itu dikenal sebagai hunter nomor satu di Jepang. Dari cara dia berjalan aja kelihatan banget kalau ini orang percaya diri setengah mati. Atau mungkin malah jatuhnya kelewat pede kali ya. Karena sepanjang pertemuan tatapannya selalu seperti orang yang merasa dirinya paling kuat di ruangan. Dan biasanya orang yang terlalu lama jadi yang terkuat gitu ya, kadang lupa rasanya ketemu monster yang lebih besar dari dirinya sendiri. Lanjut, sebelum raid dimulai, kedua negara mengadakan sesi latihan bersama. Tujuan awalnya mah buat simulasi ya. Tapi kalau dilihat lebih detail, ini mah lebih mirip ajang adu gengsi antara dua negara besar. Dan karena para hunter rank S Korea dan Jepang mulai bertanding satu sama lain, di sini kita akhirnya bisa melihat para rank S beraksi lebih serius. Mulai dari Baekhyunho sampai Cha Hae-in. Semuanya menunjukkan kenapa mereka bisa disebut sebagai hunter rank S. Dan jujur aja ini animasinya mah keren banget ya, bikin mata kita tuh bener-bener ngewaceng gitu loh liatnya. Karena emang animasinya top marko top banget cuy, nggak kayak OPM season 3 ya. Lanjut, pertarungan demi pertarungan akhirnya berlangsung. Dan hasilnya di sini cukup seimbang ya. Goto yang sedari tadi mengawasi pertarungan, perhatiannya selalu tertuju ke satu orang. Yap, siapa lagi kalau bukan Sung Jinwo. Karena entah kenapa instingnya terus mengatakan kalau ada sesuatu yang aneh dari pria tersebut. Dan sebagai orang yang percaya diri dengan kekuatannya, Goto akhirnya memutuskan mendekati Jinwo. Awalnya mereka cuman mau ngobrol biasa aja ya. Tapi lama-kelamaan suasana mulai berubah. Karena dua orang ini sama-sama bisa merasakan kekuatan satu sama lain. Dan semakin lama mereka saling memperhatikan satu sama lain, semakin jelas kalau ada ketegangan di antara mereka berdua. Dan akhirnya terjadilah sparring yang ditunggu-tunggu. Goto Ryuji melawan Sung Jinwo. Nah, secara teknis ini cuma latihan ya. Tapi semua orang yang nonton itu tahu kalau suasananya udah nggak berasa kayak latihan lagi. Karena sejak awal keduanya langsung bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Suara benturan memenuhi arena dan dalam hitungan detik semua orang langsung sadar. Ini bukan duel biasa. Karena Goto yang selama ini dianggap monster ternyata nggak bisa mendominasi Jinwo sama sekali. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya. Semakin lama pertarungan berjalan, Jinwo mulai mengambil alih keadaan. Serangannya semakin cepat, pergerakannya semakin sulit dibaca, dan untuk pertama kalinya ekspresi Goto mulai berubah. Dari percaya diri menjadi serius, lalu dari serius menjadi terkejut ya. Karena dia mulai menyadari satu fakta. Pria yang ada di depannya ini mungkin lebih kuat dari dirinya. Pertarungan terus berlanjut sampai akhirnya Jinwo berhasil masuk ke jarak dekat. Dan dalam sepersekian detik tangannya sudah berada di leher Goto. Yap, kalau ini beneran berantem gitu ya, kemungkinan besar hasilnya udah jelas kalau Jinwo bakal menang telak. Di saat itu pun seluruh ruangan menjadi hening. Karena nggak ada yang menyangka hasilnya bakal jadi begini. Bahkan para hunter Jepang sendiri kelihatan kaget ya. Karena orang yang mereka anggap sebagai simbol kekuatan negaranya baru saja ditekan oleh seseorang yang bahkan belum lama menjadi rank S. Dan yang paling menarik, Goto sendiri nggak membantah apapun. Karena dia tahu persis apa yang baru saja terjadi. Dia tahu kalau Jinwo sebenarnya masih menyembunyikan kekuatannya.
Setelah kejadian tersebut, semua orang mulai memandang Jinwo dengan cara yang berbeda. Karena sekarang udah jelas dia bukan sekedar rank S biasa. Dia adalah sesuatu yang bahkan sulit dikategorikan menggunakan standar hunter normal. Tapi di balik semua persiapan ini ada satu hal yang tidak diketahui siapapun. Sesuatu yang sedang tumbuh di dalam pulau Jeju itu sendiri. Sesuatu yang bahkan lebih berbahaya dari semut yang pernah muncul sebelumnya. Karena jauh di dalam sarang mereka terlahir seekor monster. Makhluk yang nantinya akan membuat seluruh operasi ini berubah menjadi mimpi buruk. Setelah berbagai persiapan panjang dan setelah seluruh dunia mulai menaruh perhatian kepada operasi ini, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Raid Pulau Jeju resmi dimulai. Dan kalau kalian baru pertama kali nonton bagian ini, mungkin bakal mikir kalau operasi ini bakal berjalan lancar ya. Soalnya yang dikirim bukan hunter sembarangan, melainkan kumpulan monster manusia dari dua negara besar. Isinya rank S semua bos. Kalau dijumlahin mungkin biaya hidup satu tim ini bisa buat beli satu komplek perumahan kali ya. Pokoknya di atas kertas secara teori mereka harusnya menang. Lanjut, begitu tiba di Pulau Jeju, operasi langsung dilaksanakan. Rencana mereka sebenarnya cukup sederhana. Tim Jepang akan bertugas menarik perhatian pasukan semut, sedangkan tim Korea masuk ke dalam sarang untuk membunuh ratu semutnya. Kalau pimpinannya mati, koloni akan kacau dan raid bisa selesai lebih cepat. Di awal semuanya berjalan sesuai rencana ya. Para hunter Jepang sukses menarik ribuan semut keluar dari sarangnya. Sementara tim Korea mulai bergerak ke dalam sarang. Di sini kita akhirnya bisa melihat kenapa mereka disebut sebagai rank S ya. Karena satu persatu semut langsung dibantai habis. Pokoknya pasukan semut yang selama ini bertahun-tahun jadi mimpi buruknya Korea sekarang malah terlihat seperti monster pada umumnya gitu ya. Bahkan Chae-in yang biasanya kalem di sini kelihatan luar biasa brutal. Setiap ayunan pedangnya selalu menjatuhkan musuh secara akurat dan gak butuh waktu lama, tim Korea akhirnya berhasil mencapai lokasi Ratu Semut. Begitu melihat target utama, para hunter langsung menyerang habis-habisan. Ledakan sihir memenuhi ruangan, serangan datang dari segala arah dan beberapa saat kemudian Ratu Semut akhirnya tumbang. Saat itu semua orang mengira operasi ini sudah berakhir dengan sempurna. Tapi masalahnya ada satu detail kecil yang belum diperhitungkan siapapun, yaitu Sang Raja Semut. Karena jauh sebelum Ratu Semut mati, sudah lahir makhluk baru yang bahkan tidak diketahui keberadaannya. Seekor semut dengan kekuatan yang benar-benar berbeda dari semut-semut lainnya. Tapi tepat saat semua orang mulai lengah, monster itu akhirnya muncul. Dan pastinya dari detik pertama kemunculannya aja udah kelihatan kalau ini semut beda kelas sama yang lainnya. Kalau semut-semut sebelumnya masih terasa kayak monster biasa, yang satu ini lebih mirip abang-abangan gondrong yang suka nyopet ya. Bahkan sebelum berantem pun, para hunter yang ada di sana mulai merasa kalau ada sesuatu yang gak beres. Dan yang bikin situasinya makin kerasa gak enak, monster satu ini bisa bicara. Yap, kalian gak salah dengar, seekor monster bisa bicara. Yang artinya tingkat kecerdasannya jauh di atas monster-monster biasa. Begitu masuk ke sarang, hal pertama yang dia lihat adalah mayat dari Ratu Semut. Dan dalam sekejap suasana langsung berubah total. Karena kemarahan monster itu langsung bisa dirasakan di seluruh ruangan dungeon. Tanpa peringatan sedikit pun, Raja Semut langsung mulai menyerang. Dan dalam satu gerakan, salah satu hunter rank S langsung tewas seketika. Sebelum siapapun bisa bereaksi, Ant King sudah berada di target berikutnya. Ini bukan pertarungan, tapi sebuah pembantaian. Karena kecepatan monster tersebut benar-benar gila ya. Bahkan para rank S kesulitan mengikuti pergerakannya. Dan yang lebih parah, setiap serangannya bisa langsung berakibat fatal.
Sementara itu, di luar sarang, tim Jepang mulai menyadari ada sesuatu yang salah karena komunikasi tiba-tiba mendadak menjadi kacau. Beberapa hunter mulai kehilangan kontak dan suasana yang tadinya optimis tiba-tiba perlahan berubah jadi kepanikan. Dan saat itulah semua orang akhirnya mengerti, mereka bukanlah pemburu di sini, melainkan adalah mangsa yang bisa dibunuh kapan saja. Satu persatu hunter di sini mulai tumbang, formasi mulai berantakan dan harapan kemenangan mulai menghilang. Bahkan Goto Ryuji, hunter terkuat Jepang yang sebelumnya terlihat begitu percaya diri, mati hanya dengan satu serangan dari Raja Semut. Di sini situasi menjadi neraka hanya dalam sekejap. Para rank S yang tersisa terus berusaha untuk bertahan hidup. Tapi semakin lama semakin jelas kalau mereka nggak bakal bisa menang sama sekali. Chae-in terluka parah, Baek Yeon-ho mulai kewalahan, Choi Jong-in nggak bisa memberikan damage yang cukup sama sekali. Dan satu persatu harapan mulai menghilang. Sementara itu, jauh dari Pulau Jeju, seseorang sedang menonton seluruh kejadian tersebut melalui siaran langsung. Yap, dialah MC kita yaitu Sung Jinwo. Karena berbeda dengan hunter lain, Jinwo sebenarnya memilih tidak ikut raid kali ini. Alasannya sederhana karena dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dan menurut perhitungannya, tim Korea seharusnya bisa menang tanpa ada dirinya. Tapi masalahnya tidak ada yang memperhitungkan kehadiran Raja Semut sama sekali. Saat melihat para hunter mulai berjatuhan, ekspresi Jinwo langsung berubah. Karena sekarang bukan lagi soal raid dan bukan lagi soal politik antar negara. Ada orang yang dia kenal di sana, ada Chae-in, ada para hunter Korea, dan kalau dia nggak bergerak sekarang, mungkin semuanya bakal terlambat. Raja Semut yang baru saja mengalahkan para rank S mulai berjalan menuju target berikutnya. Dan tepat saat monster tersebut hendak mengakhiri semuanya, kita sampai pada salah satu momen aura farming terbedes di season 2 ini. Karena seseorang akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Seseorang yang bahkan lebih mengerikan daripada monster yang ada di Pulau Jeju. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Shadow Monarch aka Sung Jinwo. Jinwo yang kebetulan sudah meletakkan shadow miliknya di Pulau Jeju akhirnya menggunakan skill shadow exchange miliknya. Raja Semut yang sudah pede mampus bakal menang tiba-tiba berdiri terdiam. Saat melihat Jinwo yang ia lakukan justru bukan menyerang. Tapi cuman bingung melongo kayak orang linglung ya. Karena untuk pertama kalinya dia merasakan aura yang aneh dari seorang manusia. Aura yang gak pernah dia rasakan sebelumnya. Dan sebelum bertarung, hal pertama yang dilakukan Jinwo justru bukan menyerang, melainkan menyelamatkan Hunter Chae-in. Dia langsung menggunakan berbagai item penyembuhan yang dia miliki. Tapi masalahnya luka Chae-in di sini terlalu parah. Bahkan item langka miliknya pun tidak memberikan hasil yang cukup untuk menyembuhkan Hunter pirang cantik satu ini. Namun sebelum memikirkan itu lebih jauh, ada satu urusan lain yang harus segera dibereskan, yaitu semut raksasa brutal yang berdiri tepat di hadapannya. Dan akhirnya pertarungan yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Raja Semut melesat dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Sampai-sampai para rank S bahkan sulit melihat pergerakannya. Tapi karena lawannya adalah Sung Jinwo, sudah jelas serangan kayak begitu bisa dihandle dengan gampang ya. Benturan pertama langsung mengguncang area sekitar. Dan untuk pertama kalinya sang Raja Semut gagal mendominasi situasi. Pertarungan terus berlanjut dan di sini Raja Semut terus menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tapi setiap serangan berhasil ditahan dengan gampang oleh sang Shadow Monarch. Dan di sini perlahan keunggulan mulai berpindah ke pihak Jinwo. Raja Semut mulai sadar kalau manusia yang ada di hadapannya bukanlah manusia normal. Dia lebih cepat, lebih kuat, dan lebih mematikan. Ini udah bukan pertarungan satu lawan satu, tapi lebih ke arah
pelecehan terhadap bos dungeon ya. Dan semakin lama pertarungan berlangsung, semakin jelas siapa yang lebih unggul. Sampai akhirnya Jinwo memutuskan buat mengakhiri pertarungan. Cuman dengan satu serangan doang. Dan beberapa saat kemudian, monster yang meneror seluruh pulau Jeju akhirnya tumbang. Sang Raja Semut kalah tanpa perlawanan yang berarti sama sekali. Tapi seperti sebelum-sebelumnya, kalian yang ngikutin solo leveling pasti tahu kalau ada monster kuat mati di depan Jinwo, udah jelas yang bakal dia lakukan adalah proses rekrut karyawan lagi ya. Dan bener aja di sini Jinwo langsung mencoba menggunakan Shadow Extraction. Beberapa saat kemudian, bayangan hitam mulai keluar dari tubuh sang Raja Semut. Dan yap, monster terkuat Pulau Jeju resmi menjadi anggota pasukan bayangan milik Sung Jinwo. Nama yang diberikan kepadanya adalah Beru, salah satu makhluk terkuat yang nantinya bakal menjadi jenderal dari pasukan bayangan. Setelah semuanya selesai, Jinwo akhirnya fokus pada masalah Cha Hein. Dan disinilah Beru langsung menunjukkan kegunaannya ya. Karena sebelum menjadi semut tempur, dia pernah memakan seorang healer rank S. Yang artinya dia sekarang bisa menggunakan kemampuan penyembuhan tersebut. Begitu mendengar hal tersebut, Jinwo langsung menyuruh Beru menyembuhkan Cha Hein. Dan untungnya kali ini dia berhasil. Luka Cha Hein perlahan mulai pulih. Seluruh hunter yang ada di sana akhirnya bisa bernafas lega. Karena raid Pulau Jeju yang selama bertahun-tahun gagal diselesaikan akhirnya berhasil ditaklukkan. Dan orang yang membuat semua hal tersebut terjadi tentunya adalah Sung Jinwo. Seketika namanya mengguncang seluruh dunia hunter karena sekarang bukan cuman Korea yang memperhatikan dirinya, tapi juga dunia internasional. Semua orang mulai bertanya hal yang sama, siapa sebenarnya Sung Jinwo dan seberapa kuat dirinya. Tapi yang lebih penting di balik semua kemenangan ini masih ada misteri yang belum terpecahkan. Misteri tentang sistem, tentang para monarch, dan tentang para ruler, dan tentang alasan kenapa Jinwo dipilih oleh sistem sejak awal cerita. Di sini perjalanan Sung Jinwo sebagai Raja Bayangan yang sesungguhnya masih jauh dari kata selesai. Dan itulah alur cerita lengkap solo leveling season kedua ini. Dan by the way, kita masih nggak tahu kapan season 3 animenya bakal dirilis ya. Jadi kalau mau tahu alur lanjutannya bisa baca aja manhwanya. Tapi by the way, kalau kalian mungkin males gitu ya, gue bisa bikinin alur cerita buat lanjutan season 2-nya ini. Kalian tinggal request aja di kolom komen dan mungkin gue nanti bakal bikinin videonya ya. Dan kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa bantu like dan juga subscribe biar channel ini terus berkembang. Dan terima kasih sudah menonton video satu ini.